Hai, jumpa lagi bersama saya Hervin di channelnya by Hervin. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai alasan penting kenapa kita harus belajar komunikasi. So, pastikan terus ikuti video berikut ini. Seperti biasa, sebelum lanjut videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Kalau belum, subscribe sekarang juga. Sudah? Mari kita lanjut. Banyak di antara kalian mungkin sekarang menganggap bahwa tidak perlulah belajar komunikasi lagi karena komunikasi kan sebuah kemampuan alamiah yang dimiliki oleh semua orang. Bahkan ketika kita baru lahir pun kita sudah bisa menguasai yang namanya komunikasi. Padahal pada saat bayi kita belum bisa berbicara, tetapi kita mampu melakukan komunikasi dengan orang lain, terutama orang tua kita. Tapi pernah nggak sih kalian menyaksikan di kehidupan nyata bahwa ada loh orang-orang yang dengan kemampuan komunikasinya mampu mencapai kesuksesan dan keberhasilannya lebih cepat dibandingkan orang lain. Contohnya, ada orang-orang yang kemudian baru lulus sekolah bisa cepat dapat kerja, gampang banget dapat kerja. Sedangkan ada loh orang-orang yang kemudian sudah ngelamar ke sana ke sini tapi susah banget dapat kerja, ditolak terus. Ketika dia berbisnis juga ada orang-orang yang kemudian baru aja bisnis tapi dia mampu melakukan deal-deal kepada banyak klien, kepada banyak orang. Mereka mampu melakukan kerjasama dengan orang lain seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian bisnis bertahun-tahun tapi susah sekali untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Susah melakukan deal. Bagi orang-orang yang jualan juga sama. Ada orang-orang yang kemudian jago banget menawarkan produk, jago banget jualan. Sekali jualan bisa langsung closing. Tapi ada orang-orang yang kemudian juga menawarkan satu produk pun susahnya minta ampun. Terlebih lagi ada orang-orang yang kemudian cepat sekali bisa mendapatkan pasangan. Dan ada orang yang di sana jomblo terus-menerus susah sekali untuk mendapatkan pasangan. Apa yang membuat mereka beda adalah karena mereka memiliki kemampuan komunikasi yang juga berbeda-beda. Dan dari hal tersebut membuat kita mengerti bahwa komunikasi bukan sekedar komunikasi biasa, tetapi di kehidupan ini kita perlu mengupgrade kemampuan komunikasi bawaan lahir kita agar bisa lebih efektif yang mampu membawa kita kepada kesuksesan dan keberhasilan di bidang apapun secara lebih cepat dari orang lain. Pertanyaannya adalah, memangnya ada ya hubungannya antara komunikasi dengan kesuksesan? Oke, saya akan menjawab menggunakan sebuah penelitian yang menarik. Penelitian ini dilakukan oleh dua orang bernama Neff dan Citrin pada tahun 1999 yang kemudian hasil penelitiannya dirangkum ke dalam sebuah buku yang berjudul Listen from the Top. Dari penelitian tersebut dipilih 500 orang CEO dari berbagai perusahaan, LSM, dekan, dan rektor di Amerika Serikat. Dan dari 500 orang tadi kemudian dipilih menjadi 50 orang saja yang dianggap paling sukses. Ke-50 orang tersebut diantaranya adalah Jack Welch dari General Electric, Bill Gates dari Microsoft, Andy Grove dari Intel, Michael Dell Dell Computer, dan Howard Schultz dari Starbucks, dan beberapa orang sukses lainnya. Setelah itu, 50 orang yang tadi kemudian diwawancara secara satu persatu, dan salah satu pertanyaannya adalah mengenai rahasia sukses mereka. Jawaban mereka kemudian dirangkum menjadi 10 kiat yang menentukan kesuksesan mereka. Dan tahukah kalian dari 10 kiat sukses yang sudah dijabarkan tadi, ternyata di urutan nomor 3 ada great communication skill, kemampuan berkomunikasi yang baik, menjadi salah satu kunci sukses ke-50 orang tersebut. Dari hasil penelitian tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa kemampuan berkomunikasi yang baik mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan kita di masa depan. So, sekarang apakah masih ada yang bertanya apakah memiliki kemampuan komunikasi adalah hal yang penting atau tidak? Atau pertanyaannya mungkin sekarang sudah berubah? Pertanyaannya mungkin sekarang lebih, kalau seandainya komunikasi adalah salah satu kemampuan yang bisa membawa kita kepada kesuksesan dan keberhasilan di masa depan, lalu komunikasi yang seperti apa yang dimaksud dan bagaimana cara menguasainya? Oke, untuk menjelaskan komunikasi yang seperti apa dan bagaimana cara menguasainya akan dibahas di video-video berikutnya. So, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Kalau belum, subscribe sekarang, nyalakan notifikasinya sehingga kamu akan terus mendapatkan update-update dari video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat, nama saya Hervin dan sampai jumpa!